Halo Cancer, apa kabar? Apa kabar semuanya ya? Happy New Year. Aku harap tahun ini semuanya sukses ya, sehat, berkelimpahan semuanya. Seperti biasa, aku baca general reading untuk Cancer dan siapa aja juga boleh nonton ya, nggak mesti yang zodiaknya Cancer. Ini bisa siapa saja orang yang sedang kamu pikirkan, bisa keluarga, mantan, saudara, pacar, suami atau istri atau siapalah. Apa perasaannya terhadap kalian ya? Tarot, what is their intention and feeling or true feeling towards Cancer? Apa perasaan orang yang sedang dipikirkan Cancer? Hierophant, Seven of Inspiration. Cancer. Aku lihat dulu ya. Ya. Yang aku lihat orang ini sebenarnya masih punya hubungan ya, masih punya hubungan dengan orang lain, entah itu secara legal ataupun memang udah lama orang ini hubungan sama seorang yang kalian nggak tahu gitu. Tapi yang aku lihat orang ini perasaannya ke kalian bahagia sih ya, seneng gitu. Walaupun nggak ada komunikasi, orang ini menutupi banyak hal dari kalian, kayak gitu. Banyak hal. Hierophant ini sometimes artinya tradisi ya, gitu. Jadi orang ini sifatnya tradisional banget sih sebenarnya. Jadi kalau apa kata orang tuanya, ibunya bilang tetap sama itu gitu, walaupun itu toksik, walaupun si orang tuanya tadi tidak berpengalaman tentang seperti apa hubungan yang sebenarnya, batasan-batasan seperti apa, kalau orang tuanya bilang A, dia nurut A gitu. Jadi seperti itu. Meskipun orang ini punya pendidikan tinggi, intelektual, tapi orang ini berpegang sama tradisi yang menurut mereka benar gitu. Tapi mereka bukan yang tipikal orang yang suka observasi. Tradisi ini benarkah seperti ini? Atau benar nggak sih orang lain melakukannya ini? Apakah memang kalau itu ya itu gitu. Jadi kayak kuda dikasih kacamata, kalau keturunannya bilang gitu ya gitu. Belief system sih ya gitu. Jadi orang ini kurang observasi kalau aku bilang. Jadi mereka ngelihat kalian ini gini loh, orang yang sukses, independen, bisa ngurus keluarga, bisa ngurus segalanya,
Kayaknya Six of Inspiration ini kalian emang born to be famous gitu. Gak mesti jadi artis, tapi emang dilihat sama banyak orang gitu on a public eye. Kalian bisa pokoknya punya banyak follower gitu di sini. Entah kalian di kantor punya jabatan lumayan, yang punya anak buah, yang ngatur anak buah, tapi kalau kalian on a public eye biasanya mungkin kayak punya bisnis apa yang di online gitu, yang menginspirasi banyak orang gitu. Vibrasinya orang tuh jadi bisa meningkat gara-gara kalian bisa menginfluence mereka gitu. Perasaan orang ini besar banget sebenarnya si King of Cups, cuman King of Cups ini ya gitu yang aku bilang tadi. Jadi laki-laki itu harus jadi panutan kayak gitu, tapi mereka nggak ngerti mereka siapa yang mereka turuti gitu. Ini ada di Empress. Di Empress ini bisa kamu sebenarnya perfect match sih gitu. Orang ini ada niat untuk propose kalian gitu. Propose. Tapi ya gitu, kalian emang harus pelajari dulu benar-benar orang ini punya rahasia apa. Soalnya mereka tuh nggak terbuka gitu. Ada demun di sini gitu. Walaupun bottom of the deck-nya tuh family, mereka pengen mengawali hidup baru dan ingin menikahi kalian. Niat baik, tapi emang court-nya itu harus benar-benar jelas apakah mereka sudah melepaskan ikatan yang mengikat belief sistemnya mereka gitu. Bahasanya aku terlalu ini gak sih? Kita lihat Seven of Inspiration sama Hierophant. Jadi orang ini mau menuju kalian, tapi halangannya banyak banget penghalangnya gitu. Sampai orang ini yang sebentar dalam 5 menit bisa 10 kali berubah pikiran gitu. Yang tadinya gue mau nikahin orang ini, abis itu nggak jadi. Aduh, aku nggak tahu harus bagaimana. Terus apa kata keluarga aku nanti? Apa yang harus aku lakukan? Apa itu pernikahan? Apa kayak gitu. Jadi membuat pikiran orang tersebut bingung gitu. Di sini ya. Nih ya, orang ini mau datang, tapi I don't know what to do gitu. Kayak di persimpangan jalan. Cuma planning aja jatuhnya. Six of Inspiration sama The Moon apa nih, Terror? Apa ini yang dia sembunyikan? Ya, third party. Jadi ini third party nggak mesti ini ya gitu, pasangan resmi. Bisa keluarga, bisa ya saudara gitu, atau sahabat atau teman yang ini ya mengeksploitasi mereka gitu, atau memanfaatkan situasi gitu. Kalau yang aku lihat sih gini ya, orang yang kalian pikirkan ini punya rasa tanggung jawab tinggi sama keluarga. Mereka ingin menguasainya sendiri gitu. Gak boleh sama orang lain. Sementara kalian ini orangnya hidupnya teratur. Teratur tuh yang benar-benar strict. Kalau yang gak boleh, yang gak boleh. Yang ini boleh, yang itu gak boleh gitu. Sementara si keluarga yang mereka itu gak punya batasan gitu. Ya gini ya, ambil yang baiknya aja, buang yang buruknya gitu. Gak punya batasan dalam artian begini ya. Mungkin secara perilaku ya, gitu. Karena the lover ini artinya based on seksual, bisa ada yang mengalami penyimpangan seksual, bisa ada hubungan seksual, bisa dengan
salah satu anggota keluarga bisa ambil yang resonate ya, yang gak cocok buang ya gitu. Ini nggak semua, ini spesifik. Jadi kenapa ada demun di sini? Ada sesuatu hal yang disembunyikan yang ini nggak mungkin dibicarakan ke publik gitu. Jadi ini kayaknya udah berlangsung lama gitu, seperti tradisi ya, seperti tradisi yang kayak di kerajaan-kerajaan yang nggak punya batasan seperti itu ya. Kalau aku lihat, nah third party-nya dan orang ini udah nggak, kayaknya menurut dia ini kayaknya udah nggak pantas lagi dia ikuti gitu, karena ini udah betapa mengerikannya rule di keluarganya ini gitu. Aneh gitu menurut dia. Jadi kayak dia udah terbuka, awaken ya gitu, apa ini gitu. Jadi dia udah, I'm sick of it, gue udah nggak mau lagi dealing sama urusan ini, karena ini nggak lepas dari magic juga ya. Kadang sometimes the moon ini beda di depan, beda di belakang. Jadi behind the scene-nya itu apa yang dilakukan sama keluarganya, orang ini nggak paham gitu. Jadi untuk mengikat orang tersebut, keluarganya melakukan hal apapun yang menurut mereka sebenarnya nggak boleh ya mereka lakukan gitu, untuk mengikat orang ini biar nggak kemana-mana gitu ya, nggak jauh-jauh dari materi sih ya, karena di sini Six of Wands artinya kayak kemakmuran juga artinya. Queen of Material ini apa sama Muse of Voice ya gitu ya. Si orang tadi pengen pergi meninggalkan situasi dan kondisi yang toksik banget itu tadi menuju kalian gitu. Dia mau itu ya, mau ketemu kalian gitu. Jadi si orang itu udah nggak peduli sama si Queen of Pentacle tadi. Sometimes Queen of Pentacle ini artinya seseorang yang greedy akan uang ya. Jadi hanya yang dia pikirkan adalah uang gitu. Jadi si keluarganya tadi maupun si pasangannya tadi melakukan kayak ngirim energi buruk ya, untuk menahan rezekinya si prianya tadi gitu, biar agak terhalang perjalanannya menuju kalian gitu. Entah dari energi secara perasaan yang bikin bingung si maskulin tadi, atau bisa ke rezekinya juga, kayak misalnya bisnis apa gagal gitu. Orang ini bisa usaha di bidang hukum atau di pemerintahan, atau memang orang ini agak keras orangnya, agak kaku gitu, kalau ngomong tuh straight to the point gitu. The Sun sama Ace of Inspiration apa nih Tero? Ya, orang ini mau berkomunikasi, kalian itu kebahagiaan buat dia gitu. Orang ini memang mau mengawali hal baru sama kalian, mau new beginning gitu ya, karena di Empress itu kan cuma satu, di Tarot itu ya segalanya gitu. Dia bisa nurturing, merawat hatinya luas ya begitu.
Jadi untuk komunikasi sama kalian, orang ini terhalang terus sama ini nih, orang ketiga. Ini bisa sibling ya, bisa saudara ya, bisa saudara. Ini soalnya di ini Cancer, di bacaan kali ini si maskulin banyak dealing sama karmik ya, banyak wanita-wanita, entah ibunya, entah pasangannya, entah saudari perempuannya, entah ontinya, entah teman friend with benefit. Nah kayak gitu. Jadi dia dikelilingi sama toksik ya, orang ini gitu. Semuanya ambil keuntungan gitu. Jadi tipikal divine masculine ini kebetulan sukanya dipuji. Jadi orang-orang di sini mengerti sifatnya dia. Mereka jadi kayak clingy gitu. Apa-apa selalu disupport gitu. Walaupun perbuatannya salah, disupport. Jadi dia nggak mengerti mana yang salah, mana yang nggak gitu. Udah gini aja, udah misalnya contoh ya, udah kamu main perempuan aja nggak apa-apa kok, kamu playing around nggak ada masalah kok, you have a money gitu kan, kalian bisa beli gitu apa segala macam. Nah itu yang dia dengar gitu. Padahal itu toksik, seperti itu ya. Jadi kalau kalian tuh harus pikir baik-baik gitu. Orang ini datang tuh chordnya itu harus benar-benar di-cut ya gitu. Cut the cord antara dia dengan toksik-toksiknya tadi itu. Kalau emang dia belum sembuh dari toksiknya ini tadi, itu akan mempengaruhi hubungan selanjutnya gitu. Jadi mempengaruhi pola pikir sama keputusan yang dia buat gitu. Karena orang ini tipikalnya suka menyenangkan banyak orang gitu, inginnya semua senang gitu, inginnya semua orang happy. Jadi dia nggak tahu apa yang membuat dia bahagia, itu dia nggak tahu kayak gitu. Lihat ya, kerjanya dia stalking. Kalau aku bilang yang stalking bukan dia aja ya, yang stalking sepertinya si maskulin ngajak-ngajak nih teman-temannya juga buat stalking ya, rame-rame ngeliat gitu kerjaan kalian tuh apa, keseharian kalian apa gitu, jadi omongan gitu, jadi gosip di belakang kalian tuh digosipin tuh kabar gitu ya. Jadi banyak orang yang mempengaruhi keputusan si maskulin tadi. Ada juga pria yang dekat sama dia nih, suka sleeping around, entah itu sahabatnya, teman dekatnya, itu juga mempengaruhi keputusannya si maskulin tadi. Kayaknya dia ada hubungan saudara masih sama si maskulin, dan diam-diam si prianya tadi juga suka ya sama maskulinnya. Mungkin sukanya tanda kutip, aku nggak ngerti, tapi pokoknya yang jelas punya perasaan. Jadi keputusannya kalau ditanya menurut kamu feminin gimana, cocok nggak buat aku, atau kayak gitu ya contohnya, nggak usah lah gini, padahal emang dia punya intention yang lain kayak gitu nih, dan itu hasratnya gede banget untuk ke maskulin, itu masih ada hubungannya, dan dia ingin kemakmuran karena si maskulin tadi mungkin rezekinya berlebih ya gitu, dan dia baik hati suka memberi ya, tapi dia memberi kepada orang yang salah, berinvestasi kepada orang yang salah, jadi mempengaruhi kebahagiaannya gitu ya. Kita lihat ya apa yang ingin dia sampaikan kepada kalian
walaupun nggak berbicara. Terus apa yang mereka mau bilang ke Cancer? I replay our conversation over and over. Jadi kalian punya pembicaraan, entah itu di teks, entah itu dia ingat di pikirannya apa yang kalian komunikasikan yang membuat kalian sakit dan pergi gitu dari dia. Itu dia ulang-ulang terus pembicaraannya kalian itu. We need to let go each other. We need to let each other go. Jadi kayaknya kita butuh untuk pergi ya, masing-masing meninggalkan gitu. Tapi dia ngomong kayak gini, dia mencoba untuk pergi, dia nggak bisa pergi gitu. Kalau kalian sih kayaknya bisa-bisa aja sih gitu. Tapi orang ini kayak feel guilty karena dia pernah slandering your name, pernah gosipin kalian yang enggak gitu ke banyak orang gitu. Karena mungkin emosi karena kalian pergi dari hidup dia gitu, dia sempet yang gosipin, alah mau dia gini alah gitu. Ternyata itu nggak bener dan orang banyak terinspirasi sama kalian gitu. Itu yang buat dia malu sih sebenarnya. Tuh kan, I hide behind my material thing. Jadi si maskulinnya tadi pun emang materialistis gitu. Jadi itu yang membuat dia percaya diri. Kalau materi banyak itu dia lebih percaya diri gitu. Aku berharap aku bisa share berita baik bersama kamu gitu. Selama ini kan aku bilang dia banyak memberi kepada orang yang salah gitu. Jadi orang angkat-angkat dia untuk dapat apa yang mereka mau gitu. Jadi orang-orang semua membicarakan hal baik tentang dia, nggak ada yang sedikit pun mau komplain tentang kesalahannya dia gitu. Padahal dia butuh dikoreksi gitu. Namanya manusia nggak punya salah itu nggak mungkin gitu. Dan nggak ada yang berani koreksi orang ini kecuali kalian gitu. Jadi orang ini admire banget sih. Si maskulin admire kamu banget gitu karena kalian berani gitu. Komplain ya. Saya mengubur waktu saya dalam bekerja ya untuk ngelupain. Jadi dia menghabiskan waktunya bekerja untuk bikin kamu, untuk ngelupain kamu gitu ya. Jadi dia maksain kerja pagi siang sore malam, kerja terus biar lupa sama kamu. Dia pergi ketika dia melihat kamu dengan seseorang. Kalau aku melihatnya di sini fitnahan ya gitu. Kayak dia tanya sama temennya, atau dia minta tolong sama orang untuk stalking kamu. Orang ini memberitahukan hal yang salah gitu. Memberitahukan hal yang salah untuk ngambil benefit gitu. Biar orang ini tetap free untuk playing around, berteman sama dia, terus diajak-ajak main sana sini dengan toxic way ya gitu. Jadi orang-orang yang di sekitar dia tuh kalau ditanyain pendapat, ada beberapa yang mau manfaatin dia, ngejelek-jelekin si feminin gitu. Padahal si feminin yang aku lihat sih sendiri ya. Aku lihat tidak bersama siapa-siapa ya. Ini enggak, ini spesifik ya. Kayak gitu. Dari mana lagi kita lihat ya? Kita lihat dari Oracle. Copot. Cupid arrow. Orang ini tambah cinta gitu. Pengen ketemu, nggak sabar pengen ketemu banget gitu. Atau ada orang baru ya. Orang baru yang tiba-tiba ketemu gitu sama kamu.
The Butterfly. Yang aku lihat maskulin healing ya, healing dari inner child-nya dia gitu, yang ketidakpercayaannya dengan komitmen sudah mulai berkembang sih dia, aku lihat gitu. Mungkin kalian juga salah satu inspire, yang menginspire mereka gitu untuk healing ya. Orang ini si maskulin ini twin flame-nya kamu ya. Kamu femininnya, dia maskulinnya, yin dan yang gitu, complement each other, coupling. Jadi the Phoenix ini gini, udah berantakan, jadi ancestor, alam semesta, universe, ambil semua yang dia punya gitu loh, untuk untuk membersihkan dia dari banyak hal gitu. Jadi si maskulin kemarin itu sempat ngalamin kejatuhan, atau mungkin akan mengalamin, aku nggak tahu. Time is fluid, sometimes ini sudah terjadi, sometimes akan terjadi. Itu diambil semuanya, bisnisnya kacau, berantakan apa segala macam, dan dia ditipu sama bisa yang nipu keluarga, bisa dia dijebak sama si Queen of Inspiration ini ya, bisa juga dijebak sama si Queen of Pentacle. Pokoknya itu ya, abis-abisan ya mereka gitu, kayak mereka tuh nggak punya apa-apa lagi. Jadi mereka menunda bertemu sama kalian kemarin-kemarin itu karena mereka nggak punya apa-apa yang untuk bisa ditawarkan untuk feminin seperti itu ya. Aku harap dapat membantu. Oke, informasi ini. Terima kasih, sehat selalu ya. Jangan lupa subscribe, di-share biar pada addicted sama tarot. Dah.